history of Bible. Bible. Well, itu firman Allah. And ini bukan untuk bagaimana makan satu buku atau satu HP atau satu, nah. Tapi kalau lihat sejak Alkitab itu dari lisan. Ya, Tuhan yang berbicara. Sampai lo itu daripada lisan sampai tulisan. Dan kami lihat dalam sejarah Tuhan yang berbicara, firman-Nya ditangkap dalam macam tulisan sampai cetakan. Ada cetakan berapa variasi, terjemahan, berapa bahasa, dan berapa kaya sejarah Alkitab. Kalau lihat AI dan Bible, akan lihat di dalamnya singkat sejarah Alkitab, dan lihat lisan, tulisan, cetak, digital, media Bible, seperti Badena atau audio Bible, video Bible, comic Bible, seperti di comic.app yang Sabda lakukan. And lebih dari itu studi Bible and seluruh ekosistem sampai smart Bible. Dan akan lebih banyak detail nanti. Tapi semua ini arah kepada AI Bible, conversational Bible. And itu penting untuk topik kita hari ini. Bible intake. Apa makanan kita rohani? Bible secara dasar. Okay? ya, Dengan, go ahead. ya. Salah satu yang sangat menarik, Pak, ini Alkitab itu menjadi makanan rohani yang sangat fundamental Yes. atau fondasi untuk kita bisa bertumbuh. Makanan rohani seperti Alkitab adalah bagian yang sangat esensi di dalam kehidupan orang Kristen. Betul. Jadi sejarah ini bukan hanya sekedar sejarah perkembangan teknologi ya, Ya. tetapi sejarah perkembangan bagaimana orang Kristen menghargai Alkitab. Betul, dan akan lihat paralel tentang kebutuhan dasar sampai food intake. But lanjut dulu. Sejak Alkitab, ada law, batu, perkaman, cetak, ada digital, ada Tuhan yang berbicara dengan segala cara dan teknologi zaman itu. Tapi sekarang, tak hanya itu, tapi kitab pintar, smart Bible, AI Bible, and digital Bible berkembang dan tidak hanya buku cetak di dalam layar, tapi seluruh ilmu dari biblical computing, seluruh kemampuan daripada digital tools and digital platforms, semua itu dimungkinkan untuk punya smart Bible, Alkitab pintar, and next generation AI, conversational Bible. Tapi paralelnya masih sama. Bible, Alkitab itu kebutuhan dasar. No Bible, No life. no life. Bible itu fondasi kesehatan. Bible itu baik, tetapi kalau saya tidak baca, itu baik, tetapi kalau saya hanya kadang-kadang akan lihat dengan cara yang tadi. Bible, berapa banyak jenis, ada klasik, ada digital, ada AI, ada audio, ada media, ada video, ada komik, ada berapa banyak jenis. Hampir terlalu banyak jenis. Tapi apa gunanya kalau saya tidak memakainya, kalau saya tidak interaksi dengan Alkitab? Lebih dari itu, kami akan lihat Bible process. Untuk Bible intake, ada daripada renungan, devotional, ada PA, ada sampai AI squared, ada berapa banyak cara untuk Alkitab akan masuk. Dan kalau itu masuk sebagai disiplin rohani, saya akan grow, tumbuh. Kalau itu masuk sebagai scripture engagement, itu dibagi dalam bahasa, budaya, dan beberapa banyak cara, suku, dan tempat. Scripture engagement. Itu tidak hanya aku, tetapi untuk orang lain. Dan akan lihat kalau saya belajar, itu berarti studying the Bible, conversational Bible. Tapi saya akan mengulang penyakit. Kok bisa ya, Pak? Ya, kalau lihat di Amerika, ada orang yang punya rak dengan 10 Alkitab. Mereka ke gereja, mereka dengar terus, dan mereka ada radio yang 24 jam hanya mainkan khotbah dan seterusnya. Berapa banyak yang masuk, yang mengkagetkan, mereka tidak meledak karena terlalu banyak Alkitab, tapi itu dah keluar. Sama dengan kalau makan terus-menerus sampai terlalu banyak, tapi obesity rohani ada. Ada lain yang sekali per tahun, 3 kali, Pasca, Natal, mereka ke gereja,
dan hanya dapat firman saat itu, kaget mereka masih punya nafas dan bisa hidup. Diabetes, ada yang hanya mengambil pilih-milih semua yang gula-gula. Janji Allah ini, wah berkat ini. Dan hanya pilih itu, tidak mau dengar 100% Alkitab yang lain. Mereka bikin diabetes. Hanya gula dan manisan dari Alkitab. Dan Alkitab bisa manis luar biasa. Di Mazmur, itu seperti madu. Itu berapa enaknya firman. Tapi awas kalau dapat secara firman, diabetes atau jantung itu macet, kolesterol itu betul sampai tidak ada aliran yang benar. Bisa keracunan, bisa itu sama, garbage in, garbage out. Tapi kan Alkitab nggak mungkin akan membuat orang keracunan, Pak. Tergantung, kalau saya hanya baca satu ayat, dan saya hanya baca itu terus-menerus, atau saya baca ayat di luar konteks, atau saya sudah punya pikiran. Misalnya, saya mau kaya. Sekarang saya dengan Alkitab Concordance Digital, saya cari kata kaya. Oh, jadi maksudnya keracunan itu kita bisa membaca Alkitab, tapi memberi interpretasi yang salah, atau mendapat input yang salah tentang Alkitab, itu kita bisa keracunan. Jadi kayak ajaran sesat. Oh, bisa. Berapa banyak. Sama dengan makanan yang seharusnya baik. Tapi kalau tidak disiapkan, dimasak dengan benar, diolah seluruh proses untuk persiapan makanan untuk tidak diracuni. Tapi firman, kalau hati-hati, kadang-kadang itu bisa bikin penyakit macam-macam. Oh, itu AI bisa membuat penyakit tuh, Pak. Karena kalau kita belajar Alkitab dengan AI dan hanya diterima saja, tidak dicek, tidak diolah dengan baik, tidak diresapkan, tidak direnungkan, akhirnya itu justru membuat kita tidak sehat. Ya, tidak hanya AI, tapi Alkitab yang punya search. Saya bisa sekarang hanya cari yang diinginkan atau concordance. Ada orang yang akan pakai teknologi dan tanpa sadar mungkin meracuni diri. Apa yang saya mau dengar, saya dapat, dan semua yang lain saya abaikan. Ya. Ya, so harus hati-hati, bijaksana. Dengan makanan, awas, orang memberi makanan gratis pun tak berarti itu akan baik atau sehat. Dan saya akan bilang ada paralel. Dan kami lanjut paralel itu. Bible intake, sikap kita terhadap Alkitab seperti apa? You are what you eat. Anda adalah apa yang masuk secara rohani. Apa yang masuk itu punya kepentingan. Dan firman saya bilang itu sumber yang paling penting untuk bagaimana Anda akan tumbuh secara rohani. Ada orang yang bilang kutipan, tetapi Bible intake is the foundation of discipleship. Pemuridan dibangun atas Bible intake dan semua variasi disiplin. And kami sudah bilang no food, no life. Saya berani bilang no Alkitab, tidak ada hidup, lebih lagi hidup yang kekal. Tidak ada arti dalam hidup, lebih tragis tidak ada Yesus dalam hidup. And no Alkitab, no life. Ini kepentingan Bible intake. Ini alasan akan bergumul tak hanya tentang Bible intake, tapi apa dampak digital dan bagaimana AI dalam konteksnya.